Kita hidup di zaman di mana setiap momen terasa seperti calon konten. Makan bukan sekadar makan, tapi potensi story. Pergi bukan sekadar pergi, tapi bahan feed. Bahkan diam pun terasa seperti sesuatu yang sayang kalau tidak direkam. Dulu, momen berlalu dan selesai di situ. Sekarang, momen seperti belum lengkap sebelum dibagikan. Seolah pengalaman belum sah sebelum ada bukti visualnya. Kamera ada di tangan, bukan di tas. Jempol lebih cepat mengaktifkan rekam daripada mata menikmati. Bukan karena kita selalu ingin pamer. Kadang hanya takut lupa, kadang hanya takut tidak berarti. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa kita suka mendokumentasikan? Tapi, kenapa kita merasa sulit menikmati tanpa dokumentasi? Kita menonton konser lewat layar ponsel sendiri. Penyanyi di depan mata. Tapi perhatian terbelah antara panggung dan framing. Kita melihat sunset, lalu buru-buru mencari angle terbaik. Langit berubah pelan, tapi pikiran sibuk memilih filter. Liburan terasa seperti daftar checklist, spot foto, makanan viral, video estetik. Tapi ketika pulang, yang diingat justru capeknya. Ada rasa aneh kalau momen indah tidak diunggah. Seperti ada bagian yang hilang. Seperti cerita yang tidak pernah selesai. Kita mulai bertanya dalam diam. Kenapa momen terasa lebih nyata ketika dilihat orang lain? Apakah kita benar-benar menikmati pengalaman itu? Atau kita menikmati versi diri kita yang terlihat sedang menikmatinya? Apakah dokumentasi memperkaya pengalaman? Atau diam-diam menggantikannya? Kenapa rasanya kosong ketika sesuatu hanya terjadi dan tidak ada jejak digitalnya? Di permukaan, dokumentasi terasa logis. Kita ingin mengingat, kita ingin menyimpan. Otak kita tahu memori bisa memudar. Foto dan video memberi rasa aman. Aku tidak lagi akan lupa. Tapi ada ilusi halus di sana. Saat kita terlalu fokus merekam, kita justru mengurangi kedalaman pengalaman yang ingin diingat. Penelitian tentang memori menunjukkan bahwa perhatian yang terbagi membuat jejak pengalaman lebih dangkal. Kita punya fotonya, tapi tidak punya rasa penuhnya. Di lapisan yang lebih dalam, dokumentasi bukan soal memori, tapi soal eksistensi. Di era sosial, pengalaman menjadi mata uang sosial. Apa yang kita alami bisa menjadi sinyal. Aku aktif, aku hidup, aku punya cerita. Ketika momen tidak dibagikan, rasanya seperti tidak diakui. Seolah pengalaman hanya setengah ada. Bukan karena kita haus pujian, tapi karena sistem membuat pengakuan eksternal terasa seperti bukti keberadaan. Like, komentar, view, menjadi cermin cepat yang berkata, kamu terlihat. Lapisan terdalam bukan lagi psikologis, tapi struktural. Platform dirancang untuk mengubah momen menjadi konten. Setiap pengalaman adalah potensi engagement. Algoritma tidak mengenal keheningan. Ia mengenal interaksi. Jika kita tidak mengunggah, kita tidak muncul. Jika kita tidak muncul, kita perlahan hilang dari radar sosial. Di dunia yang ritmenya cepat, visibilitas terasa seperti kelangsungan hidup. Akhirnya, kita tidak hanya hidup. Kita mengarsipkan hidup. Dan pelan-pelan kita mulai melihat realitas sebagai bahan mentah untuk representasi. Mungkin masalahnya bukan dokumentasi itu sendiri, tapi posisi dokumentasi dalam pengalaman. Dokumentasi bisa menjadi perpanjangan ras, tapi ia tidak bisa menjadi pengganti ras. Ada jenis pengalaman yang tumbuh dalam keheningan, tanpa kamera, tanpa saksi digital, hanya tubuh dan momen. Menikmati tanpa dokumentasi adalah latihan kepercayaan. Percaya bahwa momen tetap berarti meskipun tidak disimpan dalam server. Percaya bahwa kenangan boleh hidup samar. Karena yang penting bukan kejelasan visualnya, tapi kedalaman rasanya. Mungkin menikmati tanpa dokumentasi adalah bentuk kecil pemberontakan. Bukan terhadap teknologi, tapi terhadap rasa takut tidak terlihat.
Bayangkan duduk di suatu tempat, tidak ada kamera, tidak ada rencana unggah, tidak ada caption yang sedang dirangkai di kepala. Hanya suara angin, hanya cahaya yang berubah pelan, hanya napas sendiri. Tidak ada bukti bahwa kamu ada di sana, kecuali tubuhmu yang mengalaminya. Dan mungkin itu cukup. Karena mungkin beberapa momen tidak diciptakan untuk dikenang. Beberapa momen hanya diciptakan untuk dijalani. Dan mungkin justru ketika tidak ada yang melihat, kita akhirnya benar-benar hadir.